Halo penonton Viga TV, kali ini kita akan bicara dengan Ketua Dewan Etik dari Gakeslab, yaitu Pak Satrija Sumarko. Beliau ini adalah orang yang menjaga sebetulnya agar para anggota Gakeslab ketika beroperasi, berbisnis, itu beroperasi dengan cara yang mematuhi aturan-aturan yang etis. Kita ikuti pembicaraan dengan beliau. Halo Pak Satrija, terima kasih sudah mau menemui kami. Ya, selamat siang Pak Ade. Oke, terima kasih sudah datang kemari. Oke, iya jadi ini menarik nih, Bapak kan adalah Ketua Dewan Etik dari Gakeslab, ya. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan buat saya yang orang awam nih, kenapa sih harus ada Dewan Etik di Gakeslab? Harus ada Pak. Harus ada? Betul. Jadi saya menjelaskan sedikit ya, kenapa sampai Dewan Etik ini dibentuk. Jadi memang bisnisnya alat kesehatan itu sangat regulasi sekali karena ada peraturan-peraturan yang mengatur dari Kementerian Kesehatan dan banyak sekali stakeholder yang berhubungan dengan kita dari pihak rumah sakit, kemudian juga dari pihak pemerintahan. Makanya timbullah Dewan Etik ini yang dimana kita ingin mengatur atau melakukan bukan regulasi tapi kita ingin mengatur perilaku daripada para anggota di Gakeslab ini sehingga pada saat kita melakukan bisnis itu di mana kita harus mempunyai etika yang jelas. Seperti itu Pak. Tapi tetap aja misalnya begini, industri-industri lain kan juga jualan barang, jualan produk gitu ya. Tapi kenapa Gakeslab saya rasa agak berbeda, kenapa harus punya etik tuh kenapa jadi begitu penting gitu loh Pak? Jadi begitu Pak. Nah ini mungkin Bapak juga sudah mendengarkan beberapa kali itu disebutkan bahwa ada mafia alkes ya. Nah sebetulnya Dewan Etik ini dibentuk malah sebelum timbulnya istilah daripada mafia alkes tersebut gitu loh. Jadi sebetulnya mafia alkes itu kalau kita kosakata daripada mafia itu kan organized crime ya. Di mana itu sangat terorganisir gitu loh, di mana kejahatannya terorganisir. Menurut saya ini terlalu berat, Tapi terus terang saja di bisnisnya alat kesehatan itu memang ada preman-preman yang ikut bermain Pak. Jadi preman ya? Iya, bukan mafia Pak. Saya katakan preman Pak, betul. Iya. Makanya dengan adanya Dewan Etik ini kita sudah menerbitkan sebetulnya 2 produk ya. Di mana yang pertama kita terbitkan itu adalah produk kode etik yang mengatur perilaku daripada para anggota Gakeslab, di mana pada saat kita berinteraksi dengan pihak ketiga, yang di mana adalah para customer kita seperti rumah sakit maupun para dokter atau para tenaga alat kesehatan. Maksudnya apa itu Pak? Maksud saya gini, saya orang awam nih ya. Memang bentuk ketidaketisan yang mungkin terjadi dalam hal alkes itu apa? Saya memberikan contoh Pak. Jadi misalnya ada satu perusahaan atau misalnya ada satu sales ya melakukan pendekatan yang berlebihan kepada seorang dokter atau user. Contohnya apa? Ya, pendekatan berlebihan dalam arti karena mengajak dia makan setiap hari, Pak. Melakukan entertainment yang berlebihan, memberikan hadiah yang berlebihan, sehingga menimbulkan kesan di mana si dokter ini pada saat memberikan keputusan memilih produk tersebut itu karena terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Nah ini yang berhubungan dengan masalah persepsi. Itu nggak boleh. Di dalam kode etik yang kita sudah terbitkan itu kita ada pengaturannya Pak. Jadi di mana kalau misalnya kita mengajak satu customer itu bertemu untuk makan siang atau makan malam itu konteksnya adalah karena kita ingin bicara meeting atau misalnya kita bicara bisnis gitu. Bukannya karena kita entertain. Konteksnya harus jelas Pak. Itu sampai diatur itu? Sampai kita atur itu. Dan kita pun mengatur per meal atau per orang di mana kita bisa maksimum itu hanya sampai 500.000 saja Pak.
Kalau dia mau entertain itu. Iya betul, ya kan sampai kita atur sedemikian rupa Pak. Nah seperti itu. Jadi di dalam pedoman itu sudah sangat jelas sekali. Jadi ini agak lucu ya sebetulnya buat saya sebagai kacamata orang awam nih. Kenapa nggak dibiarkan saja sih? Kan perusahaan ini berusaha menjual barang. Betul. Kalau dia bisa menarik hati si customer atau si pembeli dengan cara seperti itu, salahnya di mana? Jadi begitu Pak. Ini memang menarik sekali ya. Ya. Jadi ya kalau apabila seorang dokter itu membuat keputusan karena kedekatannya dia dengan si penjual. Nah itu etika itu berjalan di sini Pak. Karena kalau produk yang dibeli itu ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan daripada si pasien atau si rumah sakitnya, itu nantinya akan terjadi persepsi yang berbeda atau negatif. Ya kan? Jadi kita ingin mengatur di mana bahwa dari perusahaan itu bukannya memberikan entertainment, tapi mereka memberikan semacam edukasi kepada si dokter itu pada saat dia memutuskan untuk membeli satu produk dari kita gitu loh Pak. Nah, apabila ini semua perusahaan ini melakukan hal yang sama, kita berharap ya ini tentu terjadinya equilibrium atau terjadi keseimbangan yang dimana ya seperti suap atau menyuap itu tidak akan terjadi lagi di dalam dunia alat kesehatan. Seperti itu Pak. Ini yang bikin siapa Pak? Nah ini terus terang konsep ini ya kita dari Dewan Etik yang terdiri dari 7 anggota, termasuk saya. Kenapa 7? Karena kita kadang-kadang harus mengambil keputusan sehingga kalau misalnya ganjil, kan selalu pasti ada voting nih, ada voting ya, majority suaranya. Jadi makanya dipilih 7 anggota. Dan 7 anggota dari Dewan Etik ini adalah sebetulnya dari anggota Gakes Lab sendiri, yang dimana dari perusahaannya berbeda-beda. Bukan dari satu perusahaan juga, dan juga ada perusahaan yang lokal maupun perusahaan yang asing juga, sehingga agak mix ya dia punya dari Dewan Etik. Jadi cukup fair. Nah, produk yang kita hasilkan itu pun kita mengadopt dari APATMED, maupun dari FCPA. Apa itu Pak? FCPA itu adalah sebetulnya merupakan anti corruption yang di Amerika, Jadi memang kita mengadopsi kepada internasional yang berlaku juga. Dia punya etika yang berlaku di internasional. Dunia kesehatan? Ya, di dunia kesehatan. Oke. Jadi bukan hanya semata-mata kita membuat dari produknya kita sendiri. Ya, tapi memang kita mengadopsi dari berbagai macam industri juga, Pak. Seperti itu. Tadi Bapak menyebut 2 bukan? Ya, betul. Yang satu tadi adalah mengatur interaksinya kita dengan tenaga kesehatan. Yang satu lagi adalah kode etik yang mengatur hubungan kita dengan para anggota. Nah, di dalamnya juga kita mengatur antara para anggota sehingga kita ada etika cara kita berbisnis sehingga tidak ada timbul nantinya ada persaingan yang tidak fair. Seperti itu. Contohnya apa Pak misalnya? Contohnya, ya salah satu yang sangat mudah sekali adalah misalnya anggota dari Gakes Lab itu bisa jadi mereka merupakan prinsipal atau mereka merupakan pabrikan. Yang mereka mempunyai produk sendiri yang mereka jual lagi kepada distributor yang merupakan anggota Gakes Lab juga. Nah di dalam pengaturan itu kita berusaha mengatur sedemikian rupa sehingga apabila mereka menunjuk satu perusahaan sebagai distributor, apabila penunjukannya sudah selesai, nah sesuai dengan peraturan nantinya perusahaan tersebut sudah tidak boleh menjual produk alat kesehatan lagi yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah di mana mereka harus negosiasi untuk membeli kembali stoknya karena sesuai dengan peraturan. Kurang lebih seperti itu. Sampai juga kita mengatur jangan terjadi di mana misalnya dari anggota itu melakukan pembajakan karyawan daripada dari perusahaan lainnya. Kita atur seperti itu Pak. Supaya karena apa? Luar biasa ya. Karena salah satu aset dari perusahaan distributor itu sebetulnya orang Pak. Iya. Ya kan? Kasihan nanti kalau misalnya orangnya diambil semua. Oke. Itu luar biasa Pak ya. Betul. Pak kalau misalnya ini kasus pandemi kemarin Pak. Kalau ada anggota yang naikin harga tinggi itu boleh nggak Pak? Sebetulnya tidak ada larangan untuk itu. Nah kembali lagi,
ini kan kita bicara market di mana demand and supply. Tapi menurut saya, setahu saya perusahaan-perusahaan Gakeslab yang di dalam anggota Gakeslab itu, mereka sudah ada price list, Pak. Oke, di mana mereka menjual, misalnya, apalagi kalau mereka sudah punya langganan tersendiri, mereka menjual dengan harga katakan 1 juta. Ya. Mereka tidak semena-mena itu bisa menaikkan harga menjadi 2 juta. Karena ada demand tinggi gitu. Ada demand tinggi karena mereka ada penawaran harga, ada kondisi, dan di mana ada juga, ya setahu saya semua rumah sakit itu juga harga berlaku untuk sekian lama, ada jangka waktunya gitu loh. Jadi mereka tidak bisa semena-mena menaikkan harga semau-maunya. Itu menurut saya. Ya. Nah, seharusnya itu biasanya kalau yang melakukan menaikkan harga semena-mena itu menurut saya itu seharusnya bukan anggota Gakeslab. Yang mereka bukannya biasa bermain di alat kesehatan atau menjual alat kesehatan seperti itu. Oh, karena menurut Bapak kalau dia pemain yang sudah biasa jualan alat kesehatan, mestinya dia nggak main-main begitu. Ya, betul. Menurut saya seharusnya seperti itu. Oke. Kecuali mereka mendapatkan barangnya atau misalnya sumber barangnya itu harganya sudah tinggi. Dan mereka mau nggak mau harus ikutin harganya. Ya, seperti itu. Pak, itu kalau ada anggota melanggar, apa yang dilakukan? Ketahuan melanggar lah. Apabila ada yang melanggar kode etik dan dilaporkan. Harus dilaporkan. Harus ada yang melapor. Ya, kemudian kita tentunya kita akan memberikan surat. Kemudian kita juga berhak untuk memanggil anggota tersebut, meminta penjelasan daripada anggota tersebut karena ada laporan tertulis ya. Nah, setelah apabila dari terbukti bahwa anggota tersebut bersalah, maka kita harus melakukan rapat. Setelah itu kita berhak untuk memutuskan apa anggota tersebut itu apakah tetap menjadi anggota atau dikeluarkan dari Gakeslab. Ada peraturannya seperti itu. Ada nggak yang sudah pernah dikeluarkan? Tahun lalu ada 1, Pak. Ada ya. Ada 1. Jadi itu kejadiannya pada saat itu karena itu memalsukan, Pak. Jadi ada memalsukan izin, kemudian ada yang melaporkan, dan setelahnya kita lakukan pertemuan dan sidang, dan rekomendasinya adalah kita mencabut perusahaan tersebut sebagai anggota dari Gakeslab. Karena menurut kita kalau misalnya pemalsuan sudah kriminal. Betul, pidana. Kode etik ini sendiri mulai berlaku kapan, Pak? Sudah kode etik ini berlaku dari pertengahan tahun 2020. Baru, Pak ya? Baru. Jadi di periode kepemimpinan Pak Ketua Umum yang sekarang ini, kita diberikan tugas untuk membuat kode etik ini. Betul. Dan langsung udah ada yang 1 diberhentikan. Ya, seperti itu, Pak. Ya Pak, saya curious nih ya. Gakeslab ini sudah berdiri cukup lama yang saya tahu. Saya lupa, saya tidak tahu persis mungkin sejak kapan. Tapi baru tahun 2020 ada sebuah kode etik. Ada sesuatu nggak yang menyebabkan pada tahun 2020 itulah diluncurkan? Begitu, Pak. Jadi menurut saya ini timingnya sangat tepat sebetulnya ya. Karena Dewan Etik ini sebetulnya sudah dibentuk sebelum periode yang saat ini. Ya, cuma tidak pernah diimplementasikan dan tidak pernah ada produk yang dikeluarkan. Nah, ini kan bisnis alat kesehatan ini ya persepsinya dari maupun dari pemerintah maupun dari masyarakat ya kan. Ya. Bapak melihat sendiri, mungkin saya ingat pada periode pemerintahan sebelumnya, itu pernah satu menteri yang sempat sampai masuk bui penjara, ya kan, dikarenakan salah satu proyek di alat kesehatan, ya kan. Nah dengan demikian persepsi dari masyarakat terhadap alat kesehatan ini kan cukup negatif, ya kan. Ternyata kok harga dipermainkan, di mana ada tender, kemudian ada ya seperti yang tadi dikatakan ada persekongkolan, kan. Hingga waktu itu kita ada meeting internal yang di Gakeslab, kita memutuskan bahwa Dewan Etik ini harus dibentuk di periode ini, ya kan. Nah setelah dibentuk kita harus segera mengeluarkan produk, jadi
dengan mengeluarkan produk ini kita memberikan pelatihan Pak. Ya, waktu tahun lalu saya ingat itu kita sempat memberikan pelatihan sampai 6 kali. Jadi kita mengundang Anggota nih. anggota, oke. Seluruh atau Hampir semuanya waktu itu ikut berpartisipasi. Jadi nanti semua anggota yang berpartisipasi itu nantinya mereka harus memberikan training lagi kepada karyawan di dalam perusahaannya. Sehingga nanti dari Dewan Etik akan mengeluarkan sertifikasi bahwa mereka sudah diberikan training. Dan kita harus memberikan training ulang lagi setiap tahunnya, minimum 1 kali. Yang sudah kita lakukan juga di tahun ini sebanyak 2 kali. Ya. Dan waktu itu kita juga sudah mengundang para anggota untuk mengikuti training tersebut. Nah ini harus diulangin setiap tahun Pak. Di charge ya? Di charge lagi, diingatkan, sampai menjadi suatu kebiasaan. Sampai menjadi suatu hal yang menjadi yang rutin, ya kan? Nah ini yang kita harapkan. Tentunya ke depannya nanti akan mencegah atau mengurangin dari terjadinya persekongkolan maupun juga cara berbisnis yang tidak etis. Nah itu arahnya ke sana Pak. Ya. Sejauh ini kalau dalam penilaian Bapak nih, kalau anggota sendiri ya, itu pada dasarnya patuh tidak? Saya tidak berani mengatakan apakah mereka patuh atau tidak patuh, oke. Tapi saya melihat dari contoh dari perusahaan yang saya kelola sendiri ini. Karena kita juga membentuk komite etik ya. Itu di kita sendiri baru tahun 2016 Pak. Di perusahaan sendiri? Perusahaan saya sendiri dari tahun 2016. Di mana kita juga mengeluarkan produk yang kita sebut Blue Book di dalam perusahaan itu. Nah ini kita lakukan training berulang-ulang dan sampai kita ada kita punya di dalam perusahaan itu ada 1 orang yang khusus untuk menjalankan kode etik ini. Jadi semua hal yang berhubungan dengan ethical, para karyawan itu berhak datang ke yang bersangkutan untuk menanyakan atau berkonsultasi seperti itu. Dan saya melihat apakah semua itu dijalankan dengan baik atau tidak? Menurut saya awareness sudah ada. Tapi 1-2 kali memang masih ada pelanggaran. Contohnya misalnya sekali-sekali mereka mengajak dokter pergi makan di atas 500.000. Itu kan ada batasannya. Nah itu panjang. Itu mesti melalui approval dari compliance, kemudian sampai ke direktur juga harus tanda tangan. Kemudian setelahnya itu, ya kita harus melakukan pengulangan training lagi Pak. Untuk mereka nih. Kenapa? Kok bisa? Kok bisa gitu loh, ya kan? Nah, you kan bisa harusnya kontrol, ya kan? Karena kalau misalnya kalau kita tetap biarkan, ya kan nanti akan timbul persepsi yang negatif. Seperti itu. Loh kok sekali dijalankan, kedua kali dilakukan lagi Pak. Akhirnya jadi kebiasaan. Jadi kita harus stop di situ. Tapi memang ini bukannya pelanggaran yang sangat berat, tapi harus disosialisasikan. Kalau kategori berat apa? Sogok kali atau apa? Ya seperti itu Pak. Ya kan yang ini yang kita harus hindarkan. Itu yang kita harus bilang tidak boleh. Karena itu dalam peraturan peraturan pemerintah juga tidak boleh sama sekali kan. Jadi jangan sampai melanggar peraturan seperti itu. Pak kalau dalam dunia alkes nih, jumlah preman yang tadi Bapak sebut masih banyak? Sulit diprediksi Pak, tapi menurut saya ada. Yang paling tidak ada? Paling tidak ada. Nah ini kita harus selalu awasin, jangan sampai nanti timnya kita atau perusahaan-perusahaan dari Gakeslab itu terlibat seperti itu. Dijaga sekali agar anggota Gakeslab tidak terlibat. Kalau dari pihak pemerintah sendiri, Bapak melihat ada nggak upaya untuk menghilangkan atau memerangi para preman ini? Nah, saya rasa arah dari KPK sudah sangat baik sekali Pak ya. Jadi kita dari Gakeslab ini selama 2 tahun ini kita bekerja sangat dekat sekali dengan KPK. Dan tahun lalu 6 kali training yang kita lakukan itu kita bekerja sama dengan pihak dari KPK. Di bawah Deputi Pencegahan Pak Pahala waktu itu. Kemudian tahun ini kita juga sudah melakukan training 2 kali lagi di mana KPK juga terlibat
Dan nantinya kita sedang mengatur atau mengorganisir satu acara lagi yang bekerja sama dengan KPK. Nantinya kita akan melibatkan pihak ketiga di mana dari Gakeslap dan KPK itu akan melakukan sosialisasi bahwa ini loh kode etik dari Gakeslap, yang sekarang ini semua anggota akan akan patuh terhadap kode etik ini. Jadi janganlah nanti meminta atau mempersulit mereka seperti itu. Ya, kita berharap ini bisa berjalan dengan baik. Nantinya tentunya akan mengurangi resiko-resiko seperti itu lagi, Pak. Ini luar biasa sekali, Pak. Kami sebagai masyarakat support penuh. Tapi terakhir sekali saya ingin tanya, karena ini kan ada banyak orang bercerita bahwa sejak epidemi ini ada banyak pemain baru nih di Alkes nih yang barangkali nggak ngerti etika juga. Kalau itu bagaimana, Pak? Ya, ini sulit ya. Kalau selama mereka itu bukan anggota Gakeslap, ya kita sulit untuk mengajak mereka untuk ya seperti mematuhi daripada kode etik Gakeslap. Ya. Nah, atau tentunya bahkan mematuhi hukum lah ya. Betul. Tentunya yang saya akan lakukan adalah saya akan minta juga dari Pak Ketum dan juga Pak Sekjen ini bagaimana caranya ini kita coba merangkul mereka menjadi anggota Gakeslap nih. Orang-orang baru nih ya. Iya betul, ya kan. Tok mereka untuk menjadi pemain atau penjual barang alat kesehatan, mereka harusnya sudah mempunyai izin dari Kemenkes kan. Ya. Dengan mempunyai izin dari Kemenkes ini sebetulnya sudah valid atau sudah berhak menjadi anggota dari Gakeslap. Tinggal bagaimana kita menjaring mereka, Pak. Oke, Pak Satridja, ini terima kasih sekali buat waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan semua apa yang Bapak lakukan ini lancar ya, Pak, karena ini pasti membawa manfaat buat kita semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mari. Ya. Jadi begitulah penonton Viga TV percakapan kita dengan Pak Satridja. Tentu saja apa yang sedang mereka lakukan di Gakeslap akan membawa manfaat yang sangat besar buat masyarakat Indonesia. Bukan hanya industri tapi juga kita semua masyarakat awam. Jadi terima kasih, kita dukung terus apa yang dilakukan oleh Gakeslap.